Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Tri Rahmanto, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar dari Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan analisis kurikulum KTSP, kurikulum 2013, serta kurikulum Merdeka berdasarkan model pengembangan kurikulum yang ada. Nah, kita masuk dari pengertian pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum ini adalah prosedur umum dalam kegiatan mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum seperti yang disampaikan Auf dan kawan-kawan tahun 2020. Nah, jadi pengembangan kurikulum ini adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum agar kurikulum ini dapat menjadi bahan ajar dan bahan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, kita masuk ke model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada model administratif. Jadi model administratif ini datangnya dari atas ke bawah. Maksudnya kebijakan kurikulum ini datang dari pemerintah selaku pemegang kebijakan yang menyiapkan tim pengembang kurikulum tersendiri yang nantinya satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasionalkannya dalam pembelajaran. Nah, dapat disimak dalam bagan di samping. Itu adalah langkah-langkah pengembangan kurikulum dalam model administratif yang dimulai dari tim penyusun, lalu nanti pada langkah terakhir yaitu pada monitoring dan evaluasi. Nah, model pengembangan yang kedua adalah model pendekatan grassroots. Ya, jadi pengembangan kurikulum ini diawali dari keinginan tingkat bawah ke atas. Jadi tingkat bawah dimulai dari sekolah sebagai satuan pendidikan. Ini secara teknis pengembangan kurikulum ini bisa dilakukan secara menyeluruh maupun hanya pada pengembangan aspek-aspek tertentu saja. Ini adalah kebalikan dari model administratif ya. Jadi dapat dilihat pada bagan untuk pengembangan model grassroots ini itu berawal dari sekolah atau guru yang mengidentifikasi masalah yang nantinya sampai tahap implementasi. Bisa disimak pada bagan. Yang ketiga itu adalah model demonstrasi. Jadi model demonstrasi ini datang juga dari bawah seperti grassroots. Nah, model ini diprakarsai oleh sekelompok guru yang bekerja sama dengan ahli dan bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Nah, model ini hanya berskala kecil, hanya mencakup satu dan beberapa sekolah saja. Serta perbaikan atau pengembangannya itu hanya satu komponen kurikulum saja atau bisa mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Jadi hasil dari pengembangan ini nanti diuji cobakan kepada sekolah-sekolah yang ikut dalam pengembangan model demonstrasi ini saja. Jadi dalam lingkup skala yang kecil. Model yang keempat yaitu model BUJEM. Jadi ini dikembangkan oleh para ahli dan memiliki 5 langkah kritis. Ya, seperti yang dijelaskan pada bagan. Nah, arena itu adalah wilayah yang akan dikembangkan kurikulumnya. Jadi pada daerah tertentu. Lalu ditunjuklah para ahli kurikulum untuk menetapkan koordinator kurikulum. Lalu diimplementasikan dan langkah terakhir adalah evaluasi. Model yang kelima adalah model Rogers. Jadi pengembangan kurikulum ini berasumsi bahwa kurikulum ini dalam rangka mengembangkan individu yang lebih terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Dalam pengembangan model Rogers ini memiliki beberapa langkah, yaitu 4 langkah. Bisa dilihat pada bagan. Yang pertama terdiri dari tim atau sekelompok yang saling tukar pendapat, lalu diadakan pertemuan dengan tim-tim ahli. Nah, lalu pertemuan dengan beberapa tim yang lebih luas lagi, ini yang lebih mendalami tentang kurikulum yang akan dikembangkan. Lalu dari pertemuan tadi dihasilkan pemecahan masalah yang dapat dihadapi untuk pengembangan kurikulum ya. Terus model yang keenam adalah model pemecahan masalah. Jadi
Model ini berasumsi bahwa perkembangan kurikulum itu adalah perubahan sosial. Perubahan sosial itu bisa terjadi dari sisi prosesnya yang melibatkan komponen pendidikan dari siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Nah, model pengembangan kurikulum pemecahan masalah ini dijelaskan dalam bagan. Ya, jadi pertama tentang kajian data-data yang valid untuk bahan penyusunan kurikulum. Lalu data tersebut menjadi informasi baru. Informasi baru tersebut nanti mengevaluasi masalah-masalah yang muncul di lapangan. Lalu diadakan kajian tentang data-data yang valid, barulah nanti menghasilkan sebuah dokumen yang memperbaiki kurikulum, menghasilkan sebuah pemecahan masalah dari kurikulum. Nah, kita masuk ke model yang terakhir, yaitu model Taba Inverted Model. Jadi pengembangan kurikulum ini lebih mendorong guru untuk berinovasi dan berkreativitas yang nanti bersifat induktif. Jadi induktif ini adalah terbalik dari model tradisional. Pengembangan model ini juga diawali dengan melakukan pencarian data, percobaan, penyusunan teori, serta diikuti dengan tahapan implementasi sesuai yang dijelaskan dalam tabel. Yang pertama dimulai dari mendiagnosis kebutuhan, tryout, revisi dari tryout, menyusun kerangka kerja teori, lalu adanya kurikulum baru. Nah, yang selanjutnya kita adalah masuk ke argumentasi. Model pengembangan kurikulum yang digunakan dalam KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya berpendapat bahwa dalam kurikulum KTSP, pengembangan kurikulumnya ini adalah menggunakan model grassroots. Karena di KTSP ini, pengembangan kurikulumnya diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu satuan pendidikan dan guru. Nah, sekolah dan guru ini merasakan bahwa kurikulum yang berjalan itu terdapat beberapa masalah dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan maupun potensi daerah yang tersedia di lapangan. Nah, hal ini dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Samsudi tahun 2012 bahwa model pengembangan KTSP ini berbasis dari dukungan stakeholders. Dalam pengembangannya juga memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembentukan kelompok model tim pengembang KTSP sekolah yang nanti mencakup kepala sekolah, guru maupun narasumber. Lalu diadakan penyelenggaraan FGD sebagai pengembang untuk menyusun draft KTSP. Yang ketiga, supervisi dilakukan oleh sekolah baik dalam proses maupun hasil draftnya. Setelah itu divalidasi draft KTSP tersebut kepada komite sekolah maupun dinas pendidikan kabupaten kota. Barulah terbit dokumen KTSP tersebut. Nah, jadi kesimpulannya dalam konteks pengembangan implementasi KTSP ini mengandung semangat untuk memberikan otonomi khusus kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan implementasi kurikulum sesuai kebutuhan siswa dan potensi lingkungan yang ada di daerah tersebut. Nah, ini juga didorong oleh sinergi antara guru dan stakeholders yang terlibat dalam pengembangan kurikulum KTSP. Nah, argumentasi saya yang kedua tentang kurikulum 2013 ini menggunakan model pengembangan Taba Inverted Model. Hal ini karena proses pengembangan kurikulum 2013 dalam proses pengembangannya ini mendorong guru untuk berinovasi dan berkreativitas. Hal ini dijelaskan oleh Rauf tahun 2022 bahwa pengembangan kurikulum 2013 itu melalui pencarian data, lalu percobaan, dan dilakukan penyusunan teori, dan tahap akhir adalah implementasi. Nah, hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nafiah tahun 2019 bahwa kurikulum 2013 sebelum didiseminasikan secara menyeluruh itu dilakukan beberapa tahapan,
Ya, yang ini tahapan nanti berjalan selama 3 semester berturut-turut. Nah, tahapan pertama ini diuji cobakan dulu di sekolah, yang akan terlihat validitas, kepraktisan, efisiensi, dan efektivitas dari kurikulum 2013 ini. Nah, selanjutnya adalah dilakukan revisi kurikulum 2013 untuk melakukan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Nah, tahap berikutnya atau keempat itu diadakan pengkajian kurikulum yang telah direvisi dan dianalisis agar kurikulum 2013 sebelum didiseminasikan ini lebih siap digunakan. Nah, tahap terakhir ini kurikulum 2013 didiseminasikan ke berbagai sekolah-sekolah, yaitu sekolah percontohan, sekolah inti, dan sekolah induk. Nah, kita masuk ke argumentasi yang terakhir, yaitu di kurikulum merdeka. Ini argumentasi saya. Kurikulum merdeka ini menggunakan model pengembangan administratif. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan proses pengembangan kurikulum merdeka, pengembangan kurikulumnya dilakukan dari atas ke bawah. Jadi, pemerintah sebagai selaku pemangku kebijakan menyiapkan tim pengembang kurikulum tersendiri dari satuan pendidikan, yang nantinya satuan pendidikan dan guru itu tinggal mengoperasionalkannya dalam pembelajaran. Nah, kurikulum merdeka yang dibuat pemerintah ini, dalam hal ini adalah Kemendikbud, ini sudah membentuk tim dan merencanakan fase-fase sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, hal ini dikuatkan oleh buku karya Khairul Rijal dan kawan-kawan tahun 2022, bahwa kurikulum merdeka adalah program kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim yang tertuang dalam keputusan Menristek Dikti nomor 56 tahun 2022. Nah, selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hatarina tahun 2022 juga menjelaskan bahwa pada kurikulum merdeka, belajar istilah yang digunakan dalam capaian pembelajaran ini nanti meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang semuanya membangun kompetensi yang utuh dan terbagi dalam fase A dan F. Nah, teman-teman, itu tadi argumentasi saya dari model pengembangan KTSB, model pengembangan kurikulum 2013, dan model pengembangan kurikulum merdeka menurut hasil analisis dan argumentasi saya. Berikut saya lampirkan referensi yang saya gunakan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan yang singkat dari saya. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan. Mari kita saling sharing dan bertukar pendapat, dan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.